Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa mati? Tes. Udahin aja dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Nur Hidayah yang insyaallah pada malam hari yang mulia ini kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia, yaitu masjid, dengan niat yang mulia semata-mata adalah karena patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita, langkah kaki kita dan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid beserta staf dan jajarannya, para asatiz wal asatidah wal asatizah, para sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini juga kita berdoa kepada Allah menjadi sababiyah kita murah rezeki, menjadi sababiyah kita panjang umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang kalau pengen umurnya panjang buat ibadah, maksudnya ya Bu ya, panjang doang sableng mulu mau ngapain, panjang untuk ibadah kepada Allah, rezeki makin banyak kebaikan yang timbul dalam dirinya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Muwajjahah kita, duduknya kita di sini, apalagi thalabul ilmi yang fardhu ain juga, sama seperti hukum salat 5 waktu. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza yu'tabar al-liqa'ul awal fi hadhihi al-fursah.
Ini termasuk pertemuan pertama saya bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya mondar-mandir ke sini udah hampir 1 tahun lebih, jalan 2 tahun, karena mertua saya orang sini. Tapi aslinya dari Cipondo, sama Ustadz Bustomi. Ya. Di Cipondo, aslinya Cipondo, uyut saya orang situ, engkong saya orang situ, sampai atas-atas yang kagak apal juga orang situ semua dah. Orang Cipondo cuman dapat bini orang sini Kreo. Jadi alhamdulillah ternyata utak-utik ketemu lagi orang Cipondo. Nah itu. Alhamdulillah akhirnya bisa sama-sama kita belajar, bisa sama-sama kita berdakwah, bisa bersama-sama kita ngamalin ilmu. Karena memang pada prinsipnya kita hidup di alam dunia ini modal utamanya bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma sekedar umur panjang yang diberikan Allah, tapi intelektualitas. Ilmu itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka pada pertemuan malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah pembahasan tentang persoalan yang mungkin sangat dekat dengan kita. Saya sampaikan dulu prolognya saja, bahwa kita ini hidup di alam dunia adalah kehidupan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ada 5 tahapan manusia itu eksistensi atau keberadaannya atau hidupnya sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan alamur ruh, alam ruh. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Yang sekarang usianya 60, yang sekarang usianya 50, yang sekarang usianya 20, yang 7 tahun. Dulu di alam ruh sama semua, enggak ada usia. Bahkan kita sempat bersaksi di hadapan Allah bahwa kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dulu di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada kontrak akidah dulu di alam ruh antara kita sebagai abid yang beribadah kepada Allah, Allah sebagai khalik atau ma'bud yang diibadahi. Terus manusia masuk pada tahap yang kedua yang disebut dengan alam rahim. Alam rahim prosesnya panjang sekali, meskipun pada prinsipnya umumnya kalau kita ngaji fikih itu galibnya perempuan hamil itu 9, 7, 8, 9 bulan. Tapi umumnya segitu. Bahkan Imam Syafi'i 4 tahun baru belojor. Kalau kita 4 tahun emaknya udah gede banget kagak belojor-belojor loh. Lamaan jika dalam perut, kudu sesabat ke pasar ribet, ke sono ribet. Kita tidur tengkurap meledak, ya kan? Nah itu masya Allah. Ya, umumnya segitu. Proses yang begitu panjang dari gumpalan darah kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah masuk pada fase yang ketiga, kehidupan yang betul-betul yang sesungguhnya, di mana manusia akan dipertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana alam dunia ini? Maka para ulama merumuskan bahwa ujian kita hidup di alam dunia, cobaan kita hidup di alam dunia pada prinsipnya cuma 2, enggak banyak. Yang pertama adalah an-nafs, hawa nafsu. Yang kedua adalah setan. Ini mah semua paham dah kalau setan musuh manusia. Cuma kadang-kadang masih ada aja yang berteman, masih ada aja yang berkawan. Lu teman gua lu. Nah itu. Ntar kita ketemu di jalan, ntar kita ketemu di mana? Minal jinnati wan nas. Maka dunia diambil dari bahasa Arab, dari kata dana yadnu, artinya dekat. Jadi kehidupan yang sebetulnya secara kualitas itu sangat singkat sekali. Karena siapapun orangnya, siapapun orang tuanya, apapun pangkatnya, kalau udah di alam dunia, dia akan menjemput yang namanya kematian. Meskipun menurut perhitungan manusia lama, umurnya berapa? 80 tahun, umurnya 70 tahun, bahkan umurnya ada yang 100 tahun. Tapi dalam secara kualitas dunia itu singkat sekali. Disinilah ada mas'uliyat, pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada bayi yang lahir nyinyir, nggak ada. Girang-girang nyinyir. Semua bayi yang dilahirkan oleh Allah disimbolkan dengan rasa bersedih. Kenapa? Ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana sehatmu kamu lakukan? Kemana hartamu kamu belanjakan? Anak-anakmu kau didik agama atau tidak?
Bagaimana istrimu kau ajak untuk belajar, untuk bisa supaya bisa senang dengan agama ini atau tidak. Bagaimana tetangga-tetanggamu masih kelaparan atau tidak. Semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan para ulama kita dulu cuman simple saja untuk umat akhir zaman. Jangan tertarik dengan dunia. Udah itu aja pesannya. Jangan tertarik terhadap gemerlap dunia. Orang bisa tersesat dari Allah karena cinta dunia. Orang bisa terhijab hatinya oleh Allah karena cinta dunia. Orang bisa tidak khusyuk ibadahnya karena dunia masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dari akhir balik sampai dia wafat nggak pernah merasakan kemesraan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib lupa rakaat. Ini rakaat 2 apa 7? Emang ada berapa, Bu? 3 ya? Ya kali di sini 7, saking getemnya, saking doyannya sholat sampai 7 ditambah. Ini rakaat kedua apa keberapa? Jadi lupa mulu. Nah yang lupa-lupa begini memang bukan hanya setan. Jadi jangan setan terus yang disalahin, kata setan gua mulu. Lu juga sableng sama. Ini setan juga nggak mau disalahin. Kadang-kadang kitanya yang terlalu mengikuti syahwat dan hawa nafsu, tertarik dengan urusan dunia. Nah dunia ini tempatnya mihan. Mihan itu jama dari mihnah, artinya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau mau lulus ujian harus melewati ujian Allah di alam dunia ini. Tidak ada ukuran Allah di akhirat. Allah menilai hanya di alam dunia. Anda baik, Anda buruk, Anda soleh, Anda taat, bukan urusan akhirat, tapi urusan bagaimana kita hidup di alam dunia nanti sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bahwa bekal yang paling baik menghadap Allah adalah takwa. Takwa jangan cuma diartikan kama qalahul khatib fi yaumil jum'ah, sebagaimana khatib sampaikan ketika hari Jumat, bahwa yang disebut takwa adalah imtisalul ma'murat wa jitinabul manhiyat. Tapi takwa itu adalah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, satu, potensi kebaikan meningkat, betul? Kalau sudah diawasi Allah, dua, potensi keburukan semakin menurun. Maka yang ada kualitasnya terus meningkat menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ngaji fikih, mendahulukan urusan orang lain dalam konteks ibadah, hukumnya makruh. Al-isaru bil ibadah makruh wa bidunya mahbub. Tapi dalam konteks sosial, humanis, konteks antar sesama manusia, fikih basyariah kemanusiaan, maka mengutamakan hubungan sosial, hukumnya mandub, sunnah dalam konteks kemanusiaan atau urusan dunia. Tapi dalam ibadah nggak boleh, harusnya fastabiqul khairat, bukan saling dorong menorong. Udah ente aja tuh di sop ke depan, ana mah biasa di sini. Udah ente aja jadi imam, ana mah biasa makmum. Jadwal ana makmum padat. Jadwal makmum padat. Di masjid ono makmum, ono makmum, ono makmum. Ente aja maju, udah. Saking dorong-dorongan akhirnya kagak jadi jamaah. Bukan orang sini, orang Cipondo. Bukan orang sini. Orang sini mah alhamdulillah sama juga kayaknya. Makanya kudu dijadwalin nih banyak. Kalau nggak dijadwalin nggak ada yang maju. Jadi kalau urusan ibadah maka yang ada lihatnya ke atas. Oh si fulan ibadahnya meningkat. Oh si fulan ibadahnya bagus. Oh si fulan zikirnya bagus. Maka harus ditiru. Tapi kalau konteks urusannya duniawi, lihat ke bawah supaya makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kayak kita makan bu, alhamdulillahnya make iya dulu. Jadi nggak totalitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau syukur kepada Allah, totalitaslah kepada Allah. Karena hidup kita bisa ibadah, bisa zikir, bisa sedekah. Jangan pernah ngaku karena kita, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita hitung-hitungan. Pantaskah kita mengaku berdoa di hadapan Allah, ya Allah saya sudah sholat, ya Allah saya sudah sedekah, ya Allah saya sudah beramal, ya Allah saya sudah berbuat baik yang banyak. Kenapa saya tidak dihisab amal-amal baik saya? Mari kita reken.
betapa besar nikmat mata, betapa besar nikmat telinga, betapa besar nikmat kedua tangan, betapa besar nikmat kaki, betapa besar nikmat maidah perut, betapa besar nikmat lisan ini. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak tangan kita, bisa berjalan kaki kita, bisa ke masjid, udah jadi sholat, mengaku amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Anda bisa soleh karena saya, maka tidak boleh mengaku amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak beragama itu seperti itu. Semakin tawadu, semakin tidak merasa-merasa, semakin tidak merasa dia mampu. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak orang tahu kebaikan tapi nggak sampai ke masjid, betul nggak? Betapa banyak orang tahu pengajian tapi nggak sempet terus, betul nggak? Bukan nggak tahu kebaikan, tahu, cuma potensi kebaikan tidak menjadi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita jaga adalah Allahumma hdina at-taufiq. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk taufikmu supaya kebaikan tidak hanya tahu tapi jadi aktual, menjadi amal soleh, sehingga itu nanti yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Alam dunia inilah ujiannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib ratib, walamma kanat hadhihi dar qad ussisat alal mihan. Rumah dunia ini dibangun atas dasar ujian-ujian dari Allah. Ada ujian keluarga, ada ujian pekerjaan, ada ujian kawan, ada ujian diri sendiri, ada ujian dari tetangga. Banyak sekali ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah tahu mana orang yang niatnya tulus karena Allah, mana yang niatnya tulus lima siwallah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang casing kita memang ibadah kepada Allah, tapi ternyata hati kita bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau baca surat Al-Kahfi, Bu, itu kalau hari Jumat kan tusannu qira'atu suratil Kahf, bahwa kita di setiap hari Jumat disunahkan, dianjurkan baca suratul Kahfi. Tapi kadang-kadang lupa juga. Sambil nunggu azan Jumat, kalau malamnya udah baca Yasin, paginya udah baca Al-Kahfi, jangan lupa ada amalan yang luar biasa hari Jumat itu. Apa itu? Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'izin, ya ummata Muhammad faliyatadarru ilallah. Wahai umat Nabi Muhammad, tadarru'lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bi iksaris salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan terbaikmu di hari Jumat, banyakin baca sholawat. Sambil nunggu azan Jumat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malamnya kan udah yasinan tuh, terus baca Al-Kahfi juga ba'da subuh boleh. Nah, banyakin tuh sholawat hari Jumat. Itulah nanti yang jadi kunci kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di kajian mana-mana sering bilang begitu. Anda ibadah tanpa menyebut Rasul, ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang kemarin sore nggak boleh dikata. Bolehnya cuman di dalam sholat. Kalau sholawat di luar sholat itu nggak boleh sembarangan. Lah orang kita, guru-guru kita, kiai kita baca sholawat nariyah 4.444 kali, kebuka keberkahan dari Allah. Orang kemarin sore baru hijrah ngomongnya musyrik. Padahal ngajinya pesantren kilat. Langsung buka majelis. Ibarat orang sekolah dokter baru 1 semester, buka praktek dokter, yang ada pasiennya mampus semua, kagak ada yang sembuh. Begitulah sama agama juga. Apalagi agama, perahu kita menuju Allah Subhanahu, harus ngaji dengan orang yang pas, yang tahu dosisnya. Si fulan begini, si fulan kudunya begini, si fulan kudunya begini. Orang yang baru paham agama dikasih zikir la ilaha illallah 1000 kali, insya Allah gila. Sepeleng dia. Kenapa? Karena bukan dosisnya. Disitulah pentingnya kita menuntut ilmu kepada orang yang benar, kepada orang yang sanadnya jelas. Karena sekarang kadang-kadang remang-remang karena media sosial. Media sosial ada positif, ada negatifnya kadang-kadang. Nah, inilah dunia para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian dan cobaan banyak sekali di alam dunia. Ya Allah, bertubi-tubi ujian, pengen sholat asam urat. Ngapa kita yang sholat mulu duit dikit banget?
Ngapa Ji yang kagak sholat main gaplek mulu kayaknya sehat betul? Ini ketuker rezekinya apa ngapa? Enggak. Dia kayaknya yang main gaplek kayaknya kagak bengek-bengek. Lah ini kita yang sholat ampeg mulu. Baru rokaat kedua, rokaat ketiga, salam terakhir dicabut. Wal iyadzubillah min zalik. Enggak ada yang ketukar dari Allah. Kita iman kepada Allah, oke. Iman kepada malaikat, oke. Iman kepada kitab Allah, oke. Iman kepada Rasul, oke. Yang lemah dari kita, iman yang terakhir, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman kepada Allah, tapi urusan dunia sebetulnya masih taraddud. Ya taraddadu bainal haq wal batil. Masih mondar-mandir, bener kagak dari Allah. Jangan-jangan rezekinya ketuker ini. Ternyata iman yang selama ini kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu iman yang sahih atau iman yang fasid. Iman yang betul atau iman yang salah di hadapan Allah Subhanahu. Semua yang terjadi di alam semesta tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu. Tinggal kitanya bagaimana bersyukur dan sabar di hadapan Allah Subhanahu. Allah semakin cinta dengan hambanya, semakin banyak dikasih ujian oleh Allah Subhanahu. Semakin tidak cinta kepada hambanya, semakin dikasih senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dunia tempat ujian, tapi dia hidupnya senang terus. Hati-hati, bisa jadi kesenangannya bukan nikmat, tapi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj itu casingnya nikmat, akhirnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzubillah min zalik. Saya di sini dibahas, saya pengen bicara 4 hal. Ada 4 hal kenapa manusia terlalu tertarik dengan urusan dunia. Ini kalamnya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Muzakharah. Kita ini Pak punya syahwat, nafsu kalau bahasa gampangnya. Kenapa manusia identik senang dunia? Harta, jabatan, apa sajalah. Kenapa begitu? Karena ada syahwat dalam dirinya. Syahwat dengan dunia itu teman sejati. Maka syahwat itu kudu ditundukkan, bukan dimatikan. Karena kalau dimatikan makan preciken gak enak. Karena kalau dimatikan makan risol kalau buka puasa kagak gurih. Padahal kan buka puasa makan risol doang tuh ya. Tapi kayaknya kayak makan makanan yang mewah rasanya. Kenapa? Karena ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Ghazali, orang yang cerdas pasti nggak milih dunia, milihnya akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang lain. Orang yang cerdas akan milih akhirat ketimbang dunia. Orang yang jahil akan milih dunia ketimbang akhirat. Kenapa dunia ini menjadi daya tarik manusia? Karena sifatnya kontan. Kerja dapat duit, makan langsung kenyang, begitu kan? Tapi akhirat, Bapak sholat langsung tahu pahalanya enggak? Belum tahu. Kan di hadis ada Ustaz. Bukan. Dunia ini bukan tempat pahala, bukan. Dunia tempat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pahalanya? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh konkretnya kenapa akhirat itu ditangguhkan oleh Allah? Karena yang ditangguhkan lebih nikmat. Contoh gampangnya puasa. Ditangguhkan makan minum, nahan dulu pas buka puasa. Masya Allah, air putih aja udah kayak tahu rasanya. Air putih itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman pasti akan milih urusan akhirat ketimbang urusan dunia yang bisa menghijab dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya manusia senang dunia karena hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya. Maka syahwat kudu ditundukkan, tidak boleh diempanin. Apa biasanya yang memupuk syahwat manusia? 1, makan minum. 2, tidur. Nah itu yang mupuk syahwat, yang mupuk keenakan, kenikmatan kita. Inilah yang kadang-kadang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir baru 10 menit pantat geser. Zikir baru 15 menit awang-awangan. Awang-awangan apa ya? Segen. Zikir baru berapa? Baru setengah jam bawaannya bawa pulang. Ke masjid kayaknya baru setengah jam bawaannya pengen pulang. Padahal al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang beriman. Harusnya orang beriman betah di masjid, tapi jangan tidur, jangan ngeces. Nanti DKM-nya ngomel. Jangan. Ya, Masya Allah para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faktornya? Yang pertama, kata Syekh Abdullah bin Al-Haddad, kenapa orang cinta dunia? Yang pertama, al-jahlu, bodoh. Nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu.
Padahal guru banyak, padahal kiai banyak. Sekarang menuntut ilmu sudah canggih, nggak kayak orang dulu. Imam Bukhari gurunya hampir 1000. Imam Bukhari menulis kitab Al-Jami'us Shahih kurang lebih 16 tahun baru selesai tulisan kitab beliau. Gurunya di mana-mana. Bahkan disebut sebagai Sayyidul Muhaddisin, profesornya para ahli hadis, karena murid terbaiknya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Imam Bukhari. Gurunya banyak sekali. Makanya dalam kaedah ilmu, orang semakin luas wawasannya, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Orang yang gampang menyalahkan orang lain berarti bacanya baru sedikit. Innama talib kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Ini kata Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam Manhaj Salaf fi Fahmin Nusus. Dijelaskan orang semakin luas wawasannya, semakin besar toleransinya terhadap sesama. Biasanya orang kalau baru tahu gampang nyalahin orang lain kalau baru tahu. Tapi kalau luas wawasannya, gampang faham dan toleransinya antar sesama. Disitulah maka syarat kata Imam Syafi'i untuk talabul ilmi adalah tuluz zaman. Imam Ali karamallahu wajhah, musuh terbesar dalam Islam adalah bukan orang kafir. Musuh terbesar dalam Islam adalah bukan orang-orang yang sekedar kafir harbi, bukan. La adu wa a'da fil Islam illal jahl. Tidak ada musuh yang besar dalam agama ini kecuali melawan kebodohan, alias tolabul ilmi, menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa terjerat dunia karena bodoh. Orang bisa menggadaikan imannya karena bodoh. Orang bisa meninggalkan sholat semau-maunya karena bodoh. Orang bisa meninggalkan kewajiban personalnya, pribadinya kepada Allah semata-mata karena bodoh. Orang bisa tidak menghormati syariat Nabi juga karena bodohnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, orang yang semakin takut kepada Allah cuma satu, siapa? Ulama. Semakin menambah ilmu, semakin takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah wawasannya, takutnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak orang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ajaran ini, tidak mau salat, tidak mau istiqomah, padahal istiqomah amalan yang paling tajam di hadapan Allah. Sebetulnya nggak ada yang berat dalam agama ini, Pak. Kita nggak perlu dituntut harus perfect salat duha, enggak. Salat duha itu yang mendawamkan Abdullah bin Umar. Nabi itu jarang-jarang salat duhanya. Salat tarawih itu pun syariatnya Umar bin Khattab. Azan Jumat 2 kali itu ijtihadnya Utsman bin Affan. Salat tahajud tiap malam itu ijtihadnya Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr. Nabi itu mencontohkan simpel-simpel saja. Kenapa? Kalau aku contohkan intens, takutnya sahabat menganggap itu ibadah fardu. Maka Nabi kudunya sholat-sholat begitunya jarang. Tapi kalau di rumah wallahu alam. Tapi kalau kelihatan kudu jarang-jarang, takutnya umatku menganggap ini ibadah fardu, maka aku kerjakannya jarang-jarang. Salat duha siapa yang mengamalkan jadi rajin tiap hari duha? Abdullah bin Umar. Bahkan sempat dikatakan tuh, kenapa kamu mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini bid'ah. Nah, orang sekarang kan gampang bilang gitu tuh. Ini bid'ah, ono bid'ah. Padahal mukaja juga bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum ini cuma 5, Pak. Kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada yang ke-6. Kalau ada yang ke-6 itu yang bid'ah. Cukup 5. Namanya hukum taklif. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada yang ke-6 bid'ah. Kecuali Imam Abu Hanifah makruh dibagi 2. 1 makruh tanzih, 2 makruh tahrim. Ini mazhabnya Imam Hanafi. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i makruh ya makruh, nggak ada tanzih, nggak ada tahrim. Karena orang sekarang bilang bid'ah. Nah ini yang kadang-kadang kita masya Allah, yang udah bener disalahin, yang udah bener. Kira-kira baca Yasin malam Jumat bener apa salah? Baca rotiban bener apa salah? Ziarah kubur bener apa salah, Pak? Nah itu disalahin. 7 harian bener apa salah?
Kan dalam sejarah agama dunia itu selamatan 7 bulanan, 7 hari, sebetulnya itu namanya mitoni dalam agama dunia yang klasik. Terutama agama yang tersiar di Indonesia paling awal agama Hindu yang kental dengan mistis. Makanya orang Indonesia sekarang meskipun HP-nya sudah iPhone, meskipun sudah pakai tripod, meskipun sudah canggih, tetap yang namanya ama mistis mah kena juga. Karena memang dari dulunya kental mistis Indonesia ini. Apa-apa aja percaya. Makanya agama apa aja, paham apa aja di Indonesia tumbuh. Orang pohonan apa aja tumbuh di Indonesia. Waktu SD, yang kapas itu dikasih biji kacang tumbuh. Orang kita mah di tembok aja tumbuh si pohonan. Indonesia subur betul memang, apa aja tumbuh, termasuk paham-paham sempalan juga tumbuh, Masya Allah. Kenapa? Faktornya satu, kebodohannya yang ditunjukkan di hadapan manusia, apalagi ibadah kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyazubillah min zalik. Jadi kunci pertama, perangi kebodohan, maka kita akan faham bahwa dunia ini harus kita injak seinjak-injaknya. Bukan berarti ditinggalkan seutuhnya, bukan. Karena kita ibadah di dunia, mencari rezeki juga di alam dunia, mencari amal soleh di dunia, tapi jangan sampai tertarik dengan urusan dunia ini. Karena biasanya orang banyak terjerumus salah jalan menuju Allah karena terlalu cinta dengan urusan dunia ini, sehingga ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ibadah modelnya ada 2 macam, Pak. 1, casingnya ibadah, hatinya ibadah. Yang 2, casingnya ibadah, hatinya syirik. Casingnya ibadah, tapi hatinya syirik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hatinya bukan buat Allah, tapi buat urusan duniawi. Hatinya bukan karena Nabi, tapi karena urusan duniawi. Dalam sholat kita boleh dialog cuma kepada 2. 1 Allah, 2 Nabi. Kepada selain itu haram, batal sholatnya secara fikih. Bahkan Bapak kalau lagi sholat ada orang bangkis lagi, bersin, ya, itu jangan dijawab, ya yarhamukallah, lagi pilek ya, batal sholatnya, maka disautin lagi. Jangan disautin, jangan. Ya. Atau kalau mau jawab jangan yarhamukallah, make hu yarhamuhullah. Make domir ghaib, jangan domir mukhatab. Nah itu nggak batal sholatnya. Nggak boleh, karena dalam sholat dialog cuma boleh 2. 1 kepada Allah, 2 kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, faktornya kenapa kita ini senang dengan dunia. Dha'ful iman. Imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Duduknya bukan dengan orang yang baik. Duduknya bukan dengan orang-orang yang soleh. Bertemannya bukan dengan orang-orang yang baik. Bertemannya bukan dengan orang-orang yang beriman. Bertemannya bukan duduk dengan orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Maka mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama dianjurkan, duduk dengan orang soleh dianjurkan. Kalau kita nggak bisa menjaga iman dengan baik, maka duduklah di tempat yang baik. Duduklah dengan teman-teman yang baik, yang idza ru'u dzukirallah. Suatu saat Nabi pernah ditanya Pak oleh sahabat, man hum auliyaullah? Wahai Rasulullah, siapakah kekasih Allah itu? Apa jawaban Nabi? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Kalau dilihat mukanya kita ingat Allah. Kalau berteman dengan dia kita ingat Allah. Kalau bersahabat dengan dia kita ingat Allah. Kadang-kadang kita punya teman, kalau ngelihat dia bawaannya kagak pengen sholat. Kalau deket dia bawaannya kagak enak ke masjid. Kalau deket dia bawaannya jadi pelit, bakhil, koret, pantat kuning, bulu gasiran. Pelit banget sama urusan dunia, pelit banget sama duit. Wal iyadzubillah min zalik. Maka iman yang baik adalah harus ditanamkan berteman dengan orang-orang yang baik. Nah iman kan naik turun Pak. Bagaimana cara ngecasnya? Kalau handphone saja dicas, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tulul amal, sering berangan-angan. Ini penyakit hati. Besok saya mau ibadah, besok saya mau sedekah. Ternyata cuma besok-besok doang, jadinya kagak. Besok kita mau beramal baik, besok kita mau berbuat baik, ternyata nggak pernah jadi. Itu namanya tulul amal. Suka berangan-angan tapi nggak pernah dikerjakan jadi amal
baik. Orang yang begini biasanya cenderung meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amal, bukan pakai ain, pakai alif, tulul amal. Sering berangan-angan, enak kayaknya jadi orang soleh, enak kayaknya jadi orang baik, enak kayaknya jadi orang dermawan. Cuma berangan saja, nggak pernah dilakukan. Namanya tulul amal. Orang yang tulul amal itu biasanya senang dengan urusan duniawi, senang dengan urusan-urusan yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Semua punya potensi begitu. Saya sering kali katakan, sekarang kita bisa baik, besok belum tentu kita baik. Sekarang kita bisa duduk di majelis, besok belum tentu kita bisa duduk di majelis. Berbaiklah dengan siapa saja, tidak lihat pandang bulu, tidak merasa kita siapa-siapa. Karena yang sekarang baik, besok belum tentu jadi baik. Yang sekarang jahat, besok bisa ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik. Karena semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada mohon kepada Allah, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah iman Islam dalam kami. Jagalah, peliharalah supaya setiap hari iman kami semakin meningkat, setiap hari iman kami semakin kuat, bukan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, doa itu simbol kita butuh Allah. Orang yang gak pernah berdoa berarti sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, yang terakhir Pak, sebagai epilog penutupnya. Orang yang senang dengan dunia biasanya aklul harami was syubhat. Sering makan makanan yang haram dan syubhat, remeng-remeng antara halal dan haram. Tidak selektif dengan makanan. Kenapa begitu? Karena asupan gizi yang kita makan masuk ke dalam lambung, menjadi darah, mengalir dalam tubuh kita. Itulah nanti yang berefek kepada perbuatan manusia. Mohon maaf Bu, makanya dalam fikih ludah yang larinya dari maidah keluar dari sini itu najis. Tapi kalau larinya dari dimag, otak, keluar ke sini itu nggak najis. Dibedakan. Kenapa? Tempat pembuangan makanan bukan di sini, tapi di sini. Maka maidah ini tempat pencernaan, apa saja yang lewat dari sini itu dihukumi najis oleh fuqaha, oleh orang-orang fikih. Disitulah maka tempat pembuangan makanan ini. Maka ulama mengatakan, jagalah tempat pembuangan makananmu. Jagalah lambungmu dari asupan-asupan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa berefek kepada potensimu berbuat baik atau potensimu berbuat jahat, berbuat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis, innal halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Haram jelas, yang halal jelas, antara halal dan haram namanya syubhat. Kalau bisa sih, kalau bisa yang syubhat upayakan ditinggal. Kalau belum bisa juga gempur terus dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya belum bisa menghindar dari ini. Ya Allah, saya belum bisa untuk istiqomah. Ya Allah, saya belum bisa rajin salat 5 waktunya. Belum bisa rajin. Ya minta sama Allah supaya diberikan kemampuan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa apa-apa kecuali semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang semakin taat, semakin dia taat kepada Allah, semakin merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 poin penting. Ujian kita cuma 2 tadi saya katakan. 1, peranglah melawan syahwat. 2, sebaik mungkin tinggalkan bisikan setan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa? Saya kasih tipsnya untuk bisa menghindar dari 2 ini. 1, setan itu pasti ngajaknya untuk nggak ibadah. Itu aja. Jadi dia godanya hanya ketika ibadah. Di luar ibadah itu bukan setan, itu kita. Koruptor itu bukan setan, koruptornya yang setan, bukan setannya. Kata setan, saya nggak paham itu berkas-berkas itu apaan itu, duit-duit gitu saya nggak paham. Jadi yang setan orangnya. Kenapa? Karena koruptor, duit itu urusan dunia, jabatan urusan dunia, itu salah hawa nafsu, bukan setan. Jadi perangilah 2 hal ini.
Kalau kita mau ke masjid, kalau kita mau ibadah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahwat, Bapak tinggal baca ayat Qur'annya. Apa itu ayat Qur'annya? Subhanal malikil khallaq. Iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Saya lupa ayat berapa itu ya. Nanti dicari aja dah. Itu amalan dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, mursyid pertama Thariqah Syadziliyah. Guru dari gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah Sakandari. Nah itu bekalnya. Jadi kita ini punya ujian yang sama, punya cobaan yang sama, kita punya PR yang sama. Tinggal kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak istri kita, keluarga kita, iman Islam kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang sekarang, kita sulit membedakan mana yang betul-betul jalan menuju Allah, mana yang bukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, kalau bukan Allah yang membimbing kita, mungkin sampai saat ini kita tidak sampai kepada ketaatan-ketaatan yang bisa kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina wa iyyahum siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.